Selamat sore. Ya, ketemu lagi sama saya akhirnya. Eh, ya, seperti biasa lah kita tutorial. Sekarang dipisah jadinya ya FMIPA sama FPI karena jadwalnya nggak bisa disatuin. Hari ini kita mau lanjutin yang minggu lalu tuh sebenarnya sama Pak Warsono udah sempat dibahas separoh. Sekarang kita lanjutin. Kalau nggak salah Pak Warsono udah bahas semua yang bab 6 yang tersisa. Sekarang tinggal yang bab 7. Ya, oke. Mari kita mulai dari nomor satu yang tersisa itu nomor satu G sama H ya. Nah, oke, sip. Ya, jadi ini yang satu G sama satu H ini terkait pecahan parsial gitu ya, dekomposisi pecahan parsial. Di sini yang satu G itu kalau kamu ketemu integral yang bentuknya seperti ini nggak bisa difaktorkan ya kalau kamu bisa lihat bagian pembilangnya. Tapi kita bisa lihat ini polinom bagi polinom atau ini fungsi rasional gitu sebenarnya dalam integral. Nah, di sini kita perlu menuliskan ini dalam bentuk lain. Nah, kalau misalkan dalam kasus ini yang satu G, kamu bisa lihat pangkat tertinggi di pembilang itu 2, di penyebut 1, gitu ya. Berarti yang lebih tinggi itu di pembilang. Kalau pangkat tertinggi di pembilangnya itu lebih gede dari penyebut, kita akan lakukan pembagian panjang. Ya. Jadi untuk yang G, nanti kita akan tuliskan sebagai ini hasil bagi ditambah sisa bagi dibagi pembaginya. Jadi ini kita tuliskan X kuadrat plus 1 dibagi X min 1. Oke? Dan ini kita bisa kalikan dengan X, kita akan punya X kuadrat, saya nulisnya sah gini ya, minus X gitu. Kalau dikurangin, sisanya jadi X plus 1. Nah, ini terus tinggal dikali 1 aja ya. X min 1, lalu dikurangin lagi, sisanya adalah 2 ya. Nah, makanya X kuadrat plus 1 dibagi X min 1 itu bisa dituliskan sebagai si hasil bagi, ini, oke, X plus 1 ditambah sisa baginya dibagi pembagi. Nah, kalau udah punya integral bentuknya kayak gini kan jauh lebih mudah untuk dihitung integral. Gitu ya. Nah, kalau yang H, kalau kamu lihat, si pangkat tertinggi di pembilangnya itu lebih rendah, ya, lebih lebih kecil daripada pangkat ini penyebutnya. Nah, udah itu kamu cek di penyebutnya bisa difaktorkan nggak? Oh, ternyata bisa. Bisanya jadi apa? Bisa jadi X min 3 X plus 2 ya. Nah, setelah itu kamu, ya ini baru namanya dekomposisi ya, dipisahkan. Nah, karena ini pangkat-pangkat di penyebutnya pangkat 1, berarti yang di pembilangnya itu pangkatnya kurangin 1, jadi pangkat 0. A sama B doang. A, B-nya nanti konstanta yang mau kita cari. Gitu. Cara nyari A sama B-nya, ya samain penyebut lagi, jadi dibalikin lagi ke semula. Jadi ini A dikali X plus 2 ditambah B dikali X min 3. Nah, berarti kan kita punya kesamaan. Si yang pembilang harus sama dengan yang pembilangnya. Gitu ya. Ini harus sama dengan ini. Nah, oke. Kita tulis dulu 5x min 5 berarti sama dengan A dikali X plus 2 ditambah B dikali X min 3. Nah, untuk nyari A sama B-nya, ini biar gampang, kita masukin aja substitusi nilai X, karena ini berlaku untuk setiap X ya, kesamaan ini. Jadi kita bisa pilih X tertentu aja untuk gampang hitungnya ya. Nah, biasanya sih saya milih biar salah satunya jadi 0 gitu ya. Kalau saya punya X-nya minus 2, maka di ruas kirinya saya akan punya berapa nih? 5 kali minus 2 kurang 5.
minus 15. Di ruas kanannya ini habis kalau X-nya minus 2. Berarti sisanya adalah B dikali minus 2 kurang 3, itu minus 5B. Jadinya B-nya 3. Satu lagi, kalau saya punya X-nya 3, maka saya punya ruas kiri 5 kali 3 kurang 5, 10. Ruas kanan ini habis sekarang. Jadi sisanya A dikali 3 tambah 2, 5A. Sehingga A-nya 2 ya. Nah, jadi sudah diperoleh. Kesimpulannya adalah kamu tuliskan dia sebagai jumlah pecahan parsial 2 per, ini saya nulisnya lengkap deh, 5x min 5 dibagi x kuadrat minus x minus 6. Ini akan sama dengan 2 bagi x min 3 ditambah 3 bagi x min 2. Itu ya, untuk nomor 1. Yang tersisa sih itu, yang G sama H. Kalau misalkan ada yang ternyata belum dibahas waktu tutorial kemarin dan saya kelewat, tolong ngomong ya. Takutnya saya kelewat juga. Ada pertanyaan dulu nomor 1. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita loncat ke nomor 15. 15 itu yang ditandain yang B, yang F, sama yang I. Ya. Oke, ini terkait integral dengan fungsi-fungsi trigonometri ya. Ini sebenarnya ini ada pola-pola tertentu ya. Jadi saya nggak bakal nyebutin ada 5, ya mungkin lebih dari 5 pola gitu. Tapi yang 15B di sini kita tulis dulu si integralnya menjadi integral 0 sampai pi per 2, karena di sini kita lihat kosinusnya pangkat ganjil, berarti kita ubah dia jadi eh, ini kita pisahin pangkat 2 dikali pangkat 1. Kita pakai identitas trigonometri jadinya. Sin pangkat 6x. Nah, ini saya tulisnya kayak gini. Cosinus kuadrat x kali cos x dx. Nah, makanya kita punya integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat 6x kali, nah ini cos kuadrat itu jadi 1 min sin kuadrat ya, kali cos x dx. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemisalan. Kita misalkan U-nya sinus x, maka kita akan punya du-nya cos x dx. Sehingga integralnya, saya lanjutin ke atas ya. Integral yang ini akan kita peroleh jadi apa nih? Ingat, batas berubah kalau kita pakai substitusi. Kalau X-nya 0, berarti U-nya sin 0. Oh. Kalau X-nya pi per 2, berarti U-nya sin pi per 2, 1. Oke. Ini U pangkat 6 dikali 1 min U kuadrat. Nah, cos X dx-nya jadi DU doang. Udah, gampang ini integralnya. Ini kaliin aja dulu. U pangkat 6 kurang U pangkat 8. DU. Apa nih? U pangkat 7 per 7 dikurangi U pangkat 9 per 9. Masukin 0 ya 0, masukin 1 ya 1/7 kurang 1/9. Ah, udahlah, hitung sendiri lah. Segitu. Itu ya. Ya, masih banyak polanya yang sisanya dicoba ya. Kalau misalnya kayak genap-genap, ini kan nanti ada cara tersendirinya lagi.
gitu ya. Jadi harus dicoba-coba yang lainnya juga. Lalu yang F ini terkait pola tangan sama sekan. Di sini kalau kita punyanya, sebenarnya yang F sama I ini sekannya itu pangkat genap. Ini kan yang F tuh sebenarnya sekannya pangkat genap, pangkat nol, nol kan genap ya. Itu kita ubah gitu istilahnya. Kita ubah, kita munculin sekan kuadrat gitu. Kita munculin sekan kuadrat. Nah, dalam kasus ini identitas yang mau kita pakai apa? Ya dari, kalau lupa saya juga nggak hafal. Jadi saya coba turunkan sebentar aja. Ini saya bagi sama kosinus kuadrat gitu ya. Jadi ini tan kuadrat X tambah satu sama dengan sekan kuadrat X gitu ya. Jadi ini yang mau kita pakai, identitas ini. Ini karena pangkat 3, saya mau tuliskan dia sebagai tangan dikali tangan kuadrat X. Nanti tangan kuadrat X berarti kan sekan kuadrat X kurang satu. Rencananya seperti itu. Oke, coba kita lakukan ya. Oke, integral 0 sampai pi per t. Ini saya tulis aja langsung di gini ya. Tan kuadrat X kali tan X. Berarti tangannya tadi sekan kuadrat X kurang satu. Tuh. Jadi ini bisa, ini pi per 3 ya. Nah, terus ini bisa dikalikan gitu ya. Terus dipisah integralnya. 0 sampai pi per 3 tangan X kali sekan kuadrat X dx. Tuh. Dikurangin ini 1 kali tangan X. Jadi integral 0 sampai pi per 3 tangan X dx doang. Nah, sip. X. Nah, oke. Nah, selanjutnya ya kita bisa pakai substitusi di sini untuk ngitung integralnya. Saya kasih nama dulu deh. Ini I1, ini I2 deh, secara terpisah ya. I1, kalau I1 berarti kita mau lakukan pemisalan, U-nya adalah tan X dx. U-nya tan X, maka turunannya sekan kuadrat. Gitu ya. Berarti I1 kita akan menjadi apa? Oke. Karena kita melakukan pemisalan, berarti batas harus berubah, hati-hati. Tangan 0, 0, tangan pi per 3, akar 3. Tangan pi per 3 adalah tangan 60 derajat ya, akar 3 ya. Dan ini akan menjadi U, DU doang. Oke, gampang. U kuadrat per 2 dong, hasil integralnya. Masukin 0 ya 0, masukin akar 3 ya jadi 3 per 2, itu I1 gitu. Ya ini kalau misalkan kita namain di soalnya kita namain integralnya I, nanti I itu I1 tambah I2 gitu ya, rencananya. Nah, kalau I2 masih ingat cara mengerjakannya? Kalau ini caranya integral tangen bisa aja dulu ya, jadi sin X bagi cos X. Lalu lakukan pemisalan U-nya cos X. Maka kita akan punya DU-nya minus sin X dx. Oke, jadi I2-nya akan berubah jadi apa? Oke, cos 0, 1, cos pi per 3, setengah. Ya. Terus ini jadi seper U, ini cuman ada sin X dx, berarti sin X dx-nya adalah minus DU. Ya. Jadi ini minus DU. Nah, ini biar enak aja sih, karena ini kan batas atas sama batas bawahnya, malah yang lebih gede batas atasnya. Biasanya sih lebih enak kalau kita tukar.
Jadi ini integralnya dari setengah sampai 1 gitu ya, per UDU. Nah, kalau ditukar ingat harus dikali -1. Artinya ya si minus ini jadi hilang. Dan hasil integralnya logaritma natural ya, ln masukin setengah, masukin 1, ln 1 0, dikurangin ln setengah. Nah, kalau kamu ingat sifat logaritma ini sama aja kayak ln 2 pangkat -1. Oh, pangkatnya keluar. Jadi ini sama aja kayak ln 2. Jadi kesimpulannya I itu adalah I1 tambah I2 yang adalah 3/2 ditambah ln 2. Ini jawaban. Oke, ini jawaban untuk yang F ya, jadinya ini integral tangen pangkat 3. Oke, sekarang yang I. Yang I soalnya apa tuh? Sekan pangkat 4, tangen pangkat 6. Saya tulis ulang dulu ya. Integral sekan pangkat 4 X, tangen pangkat 6 X dx. Nah, triknya mirip-mirip kayak tadi, jadi kita paksain biar ada sekan kuadrat. Artinya saya tulis jadi sekan kuadrat X kali sekan kuadrat X kali tangen pangkat 6X. Nah, tadi kan si tangen kuadrat X itu apa? Sekan kuadrat kurang 1. Berarti sekan kuadrat X itu apa? Tangen kuadrat tambah 1 ya? Bener nggak tuh? Ah, eh, tadi kan tadi itu dapatnya apa sih? Tangen kuadrat X tambah 1 kan, kemudian sekan kuadrat X ya. Jadi kita pakai identitas yang tip. Jadi ini kita kalikan sama, kita ubah 1 aja yang kita ubah. Tangen kuadrat X tambah 1 kali tangen pangkat 6 X dx. Nah, di sini kita bisa lakukan pemisalan. U-nya tangen X, biar DU-nya jadi sekan kuadrat X. Nah, makanya saya sisain sekan kuadrat X. Jadi saya punya integral U kuadrat tambah 1 dikali U pangkat 6. Sekan kuadrat X dx-nya berubah jadi DU langsung. Jadi gampang integralnya. U pangkat 8 tambah U pangkat 6. DU. Hasilnya adalah U pangkat 9/9 ditambah U pangkat 7/7. Jangan lupa tambah C ini integral tak tentu. Nah, terus jangan lupa dikembalikan lagi ke bentuk semula gitu ya, ke dalam variabel originalnya X. Jadi ini apa nih? Tangen pangkat 9 X bagi 9 ditambah tangen pangkat 7 X bagi 7 tambah C. Tuh. Sip. Itu ya untuk nomor 15. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Atau ada yang mau diulang? Ya, gimana? Bentar, suara kamu kecil sekali. Boleh boleh diulang? Udah kedengeran kakak. Udah. Ya, gimana? Untuk yang main dan setengah, nah itu kak. Oh, ini Ya, oke. bisa Ya, jadi saya jabarin pelan-pelan. Jadi min len setengah, kenapa jadi len 2 gitu ya? Ini kan 2 pangkat -1. Nah, sifat logaritma kan, ini minus yang dari ini. Oke. 2 pangkat -1 kan -1 dikali len 2 gitu kan. Makanya jadi len 2. Ini biar rapi aja sih. kak. Siap, terima kasih kak. Kalau kamu mau nulis minus len setengah juga udah bener kok, nggak masalah. Nggak usah ya ini cuman estetik aja, nggak penting-penting amat.
Sip. Pertanyaan lain? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16 ini yang dibahas 16C aja. Ini terkait substitusi yang merasionalkan. Namanya juga merasionalkan, berarti substitusinya sih biasanya berbentuk akar gitu. Jadi ini sudah ketebak ya, berarti kalau 16C, ini kita misalkan U-nya adalah si akar pangkat 3 dari X min 2. Karena kita pengen memperoleh bentuk yang rasional, berarti kita istilahnya ingin membuang si akarnya dengan cara kita pangkat 3-in gitu ya. Jadi U pangkat 3-nya X min 2. Maka dari itu, ini kita punyanya apa? X-nya berarti U pangkat 3 plus 2. Rencananya seperti itu. Berarti kita akan peroleh dx-nya, ini saya lihat turunan dari ini ya. Dx-nya adalah 3U kuadrat du. Jadi integralnya akan jadi apa? Integral 2x plus 3 berarti 2 dikali U pangkat 3 plus 2 ditambah 3 dibagi sama U, kan? Dikali dx-nya 3U kuadrat d. Nah, ini boleh coret. Terus dirapihin deh. Di integral, di sini aja. Integral, kaliin dulu deh ke dalamnya. 2U pangkat 3 plus 4 plus 3 plus 7 dikali 3U du. Belum beres, kaliin lagi. 6U pangkat 4 plus 21U du. Gampang integralnya. 6U pangkat 5 per 5 ditambah 21U kuadrat per 2. Plus C. Jangan lupa dibalikin lagi ke dalam bentuk originalnya, yaitu X gitu ya. Jadinya 6. Wah, ini pangkat berapa nih? Dikali X min 2 pangkat 5 per 3. Ya. Ini kan sama aja kalau saya nulis kayak gini ya. Nah, ini sama aja kan ya. Jadi saya nulis kayak gitu aja. Kalau yang ini 21 X min 2 pangkat 2 per 3. Nah, harusnya sih begitu. Ya, nomor 16. Ada pertanyaan dulu nomor 16? Ya, harusnya yang sisanya cukup terbaca ya, apa yang harus dimisalkan. Nggak terlalu ribet untuk nomor 16. Semoga. Oke, mari kita lanjut ke nomor 17. Substitusi trigonometri. Jadi ada 3 bentuk umum. Ya, ini sudah dijelaskan kuliah harusnya ya. Dan yang mau dikerjakan yang ya seperti biasa. Power sama milih yang paling aneh ya, yang D gitu ya. Sip. Nah, kalau bentuknya ini kan T ya. Ini T kuadrat minus sesuatu dikuadratin. Ini berarti kita misalkan sekan. Di sini kita coba pakai pemisalan. Saya pakai T sama dengan 3 sekan theta. Nah, kalau kamu ingat, sekan theta itu ada batasnya theta. Karena kan kita harus nanti menginverskan. Jadi kita harus kasih batas. Kalau yang di buku batasnya itu dari 0 sampai pi per 2 digabung pi per 2 sampai pi. Nah, tapi nanti masalahnya ini akan menghasilkan nilai mutlak gitu ya. Jadi kalau ya ini nanti kita akan lihat bahwa syarat ini tuh nggak perlu sebanyak ini. Ya kita tulisin dulu aja ya. Maka kita akan punya dt-nya jadi apa?
Ini kan gampang ya. 3 sekan theta tangen theta. D theta. Nah, kalau kita kotret, si akar T kuadrat min 9 itu jadi apa kalau kita substitusi? Coba kita lihat. Akar 9 sekan kuadrat theta kurang 9 itu akar 9 sekan kuadrat theta minus 1. Jadi, ya. Dan itu adalah tangen, ya, tangen kuadrat theta. Gitu. Jadi akar 9, atau enggak, ini kan akar 9 3 ya. Saya keluarin 3. 3 akar tangen kuadrat theta. Nah, masalahnya kan ini jadi mutlak tangen gitu ya. Ingat ya, akar X dikuadratin kan mutlak X, bukan akarnya hilang gitu. Jadi ini kan jadi masalah gitu. Nanti susah ngeintegralin mutlak gitu kan, nanti ada mutlak. Makanya sekarang kita amati dulu batasnya di sini. Batasnya itu dari minus 6 sampai minus 3, yaitu batas yang negatif. Gitu. Nah, si sekan, sekan itu dia akan bernilai negatif untuk di selang yang ini. 3 sekan theta. Ya bisa kamu cek lah, kamu gambar aja grafiknya mungkin yang paling simpel kayak gitu. Lihat aja di aplikasi boleh. Nah, makanya kita akan ambil pembatasnya yang ini. Gitu ya. Minus pi per 2, pi. Akibatnya apa? Akibatnya si tangen theta di selang ini itu bernilai negatif. Gitu. Sesuai dengan definisi nilai mutlak, dia akan jadi ada minusnya. Nah, gitu. Jadi kita harus agak sedikit hati-hati. Karena kenapa saya harus memikirkan hal ini? Karena ada batasnya nih. Salah warna. Karena ada batasnya. Batasnya dari minus 6 sampai minus 3 yang menandakan oh, batasnya negatif gitu. Jadi kita harus sedikit hati-hati dengan perlakuan akar T kuadrat min 9 ini, kamu mau substitusi jadi apa? Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi integralnya jadi apa ya? Nah, integralnya jadi minus 3 tangen theta dibagi 3 sekan theta dikali 3 sekan theta tangen theta d theta. Cuma batasnya jadi apa? Nah, sekarang kita kotret dulu deh. Kotret di sini. Minus 6 itu sama dengan 3 sekan theta. Berarti tetanya berapa? Gitu kan? Ini kan jadi minus 2. Atau kalau kamu pusing ini cos theta gitu kan? Sama aja ya. Cos tetanya minus setengah. Nah, berapa ya tuh tetanya? Ini saya salah nulis ya. Maaf. Pi per 2 sampai pi. Gitu. Nggak ada minusnya. Tetanya berapa nih kalau gitu? Berapa tuh? Ada nggak? Mau nanya kenapa? Aduh, jangan direct message. Itu yang lain nggak bisa baca. Coba di chat ulang, di copy paste ulang. Biar yang lain bisa baca. Udah, kalau nggak di chat ulang nggak bakal saya jawab ya berarti ya. Eh, Tadi rasionalisasi T-nya 3 sekan theta itu bagaimana maksudnya? Bagaimana apanya? Nggak, ini yang kamu tanya apa? Rasionalisasi itu ya ininya si akar T kuadrat min 9 jadi apa gitu atau gimana? Izin Pak, kedengaran nggak Pak? Ya, kedengeran. Saya mau nanya itu Pak, kenapa tadi Bapak memikirkan untuk mengubah atau mensubstitusi T-nya menjadi 3 sekan theta gitu? Oh, itu kan Kenapa udah ada dimisalin begitu? itu bukannya udah dibahas di kuliah? Mungkin saya kelewatan Pak, boleh dijelaskan ulang sebentar secara Kalau singkat nggak Pak?
Kalau bentuknya A kuadrat tambah X kuadrat kan, kamu misalin X-nya A tangen T. Kalau bentuknya A kuadrat minus X kuadrat, X-nya kan A sinus T. Kalau bentuknya X kuadrat min A kuadrat, bentuknya pemisahannya pakai sekan. Ini dengan batas-batas yang tertentu ya, ini ada batasnya gitu. Di batasnya kamu baca ulang aja, itu ada kok. Begitu. Ntar ini saya salah ya. Kalau Y-nya minus setengah, oh ada ya, 2pi/3 ya hasilnya. Ya karena kita cuma ngambil di selang min pi/2, salah ngomong lagi, selangnya di pi/2 sampai. Jadi ini tetanya 2pi/3. Sama, kita lakukan juga untuk hasilnya minus 3. Kalau minus 3, kamu akan punya apa? Minus 3 sama dengan 3 sekan theta. Bla 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 bla, kamu akan punya cos theta-nya sama dengan minus 1. Nah, theta-nya berapa? Theta-nya pas di pi. Gitu. Ini adalah batasnya dari 2pi/3 sampai pi. Jadi. Oke. Nah, ini buang aja lah. Ada di buku atau ada di rekaman videonya Power Soma, pasti ada. Ini coret. Ini coret. Sisanya adalah minus 3-nya saya keluarin, integral dari 2pi/3 sampai pi, tangen kuadrat theta, d theta. Nah, ya udah untuk mengerjakan integral ini ya ubah aja. Jadi apa tuh? Pakai identitas yang sekan tadi. Sekan kuadrat theta minus 1 ya. Sekan kuadrat theta minus 1. Karena integral sekan kuadrat gampang dihitung. Itu adalah tangen theta, integral sekan kuadrat. Integral 1 theta gitu. Udah tinggal dimasukin. 2pi/3 sama pi. Berapa tuh? Masukin pi. Tangan pi. Nah, tangan pi berapa? 0 ya. Tangan pi 0. Berarti ini minus pi. Dikurangin. Masukin 2pi/3. Waduh, tangan 2pi/3. Berapa? Sin 2pi/3 dibagi cos 2pi/3. Berapa tuh? Negatif ya. Negatif akar 3. Min 2pi/3. Wah, hitung. Ini kaliin min aja dulu semua ya. Enak kali. Atau nggak hitung dalam kurungnya boleh. Hitung dalam kurungnya dulu. Min pi, min 2pi/3. Jadi min pi/3 min. Jadi ini pi dikurangi 3 akar 3. Jawaban. Iya. Ya, mau nanya? Kamu mau tanya, tadi kan karena batasnya itu negatif, yang min 3 sampai, min 6 sampai min 3, makanya kita pilih tangannya minus ya, Kak. Tapi kalau misalnya batasnya ini yang positif, kita ambil yang positif gitu tangannya, Pak. Iya, karena kan yang kamu tentukan terlebih dahulu adalah, kan ini kan pemisalannya 3, T-nya 3 sekan theta. Nah, yang kamu tentukan terlebih dahulu itu batasan untuk tetanya. Batasan untuk tetanya dulu. Kan tadi kan kalau second itu batasannya ada 2. Entah kamu misalin dari 0 sampai pi/2. Ini pi/2-nya nggak termasuk ya?
0 sampai pi per 2 atau pi per 2 sampai pi gitu. Nah, itu yang menentukan hasil kamu akan jadi positif atau negatif. Gitu. Kalau kalau di sini kan kasusnya kamu punya batasnya itu -6 sampai -3. Yang notabene batasnya ya bisa kita bilang ini negatif gitu ya. Makanya kita akan memisalkan di bagian yang sekannya bakal negatif hasilnya. Gitu. Yang sekannya negatif hasilnya. Yang adalah di selang pi per 2 sampai pi. Oke, Kak, makasih. Ya, sip. Pertanyaan lain? Belum ada. Ya udah. Kita lanjut dulu ke nomor 18. Nah, ini 18 juga sama, ini substitusi trigonometri, tapi kita harus membuat apa ya, melengkapkan kuadrat sempurnanya dulu gitu. Kalau nggak nanti nggak kelihatan bentuknya. Intinya tadi ya, 3 bentuk yang tadi sempat saya tulis ya. A min X kuadrat, A plus X kuadrat, atau X kuadrat min A kuadrat. Antara 3 itu aja pasti. So, kita kerjain yang A sama B. Ya. Nah, pertama-tama kita harus buat dulu ini dalam bentuk kuadrat sempurna. Ya, sorry, bukan kuadrat sempurna. Melengkapkan bentuk kuadratnya. Ya. Oke, kita kotret dulu aja. Yang A, 10x minus 2x kuadrat. Nah, di sini biar nggak pusing, saya pengen bikin bentuk kuadrat sempurna yang depannya pasti x kuadrat. Jadi saya keluarin minus 2 dulu ya. Jadi saya punya x kuadrat minus 5x jadinya. Nah, sekarang apa yang harus disisipkan di sini biar jadi kuadrat sempurna? Nah, ingat-ingat bentuk ini ya berarti ya. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Itu jadi A min B dikuadratin. Kalau enggak, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, itu jadi A plus B dikuadratin. Oh, kalau kayak gitu, inilah 2AB kita gitu ya. Ya, anggaplah A-nya itu X. Nah, biar nggak pusing, anggaplah X-nya itu A. Nah, jadi kamu kan tinggal mikirin B-nya siapa. Berarti kan minus 5 itu minus 2B kamu. Berarti B kamu adalah 5 per 2. Berarti tambahinlah 5 per 2 kuadrat. 25 per 4. Tapi biar adil, bayar hutang 25 per 4 juga. Nah, terus yang kamu lakukan adalah pisahin. Jadi minus 2 dikali X kuadrat minus 5X plus 25 per 4. Ini kan sudah bentuk kuadrat sempurna kamu. Dikurangin 2 kali minus 25 per 4. Jadi kamu akan punya minus 2 dikali apa nih? X kuadrat, malah. X kuadrat min, X min 5 per 2 dikuadratin. Minus, oh ini jadi plus ya. 25 per 2. Ya, atau enggak kamu tulis kayak gini juga boleh sih. Kali 2 ya, gitu ya. Biar kelihatan kuadrat sempurnanya. Ini 2 dikali 5 per 2 kuadrat dikurangin X kurang 5 per 2 dikuadrat. Gitu ya, itu udah. Jadi bayangkan ini A-nya, ini jangan pakai X segini, U-nya gitu, ini variabel. A kuadrat, sesuatu kuadrat dikurangin variabel yang dikuadratin. Kalau bentuknya kayak gini, berarti pemisalannya tadi pakai sinus gitu. Sehingga nanti integralnya, 2-nya saya keluarin aja. Oh, ada akarnya, maaf. Akar 2. Jadi ini 5 per 2 kuadrat minus X min 5 per 2 dikuadratin.
dx itu. Ini yang jadinya mau dihitung. Ini si 2-nya saya keluarin aja lah gitu ya, biar nggak ganggu. Nah, ini kita akan lakukan pemisalannya adalah x min 5/2. Oh, yang si dalamnya ini, si variabelnya ini, itu menjadi 5/2 sinus T gitu. Nah, batasnya T-nya dari berapa sampai berapa? Biar ada inverse-nya itu berarti dari min pi/2 sampai pi/2. Biar ada batas. Biar ada inverse-nya. Berarti dx-nya adalah 5/2 cos T dt. Akibatnya kita punya apa? Akar 2 integral, waduh, ini 5/2 kuadrat kurangin, di apa tuh? Ini jadi 5/2 kuadrat cos kuadrat T. Ya. Terus dx-nya jadi kali 5/2 cos T dt. Lalu ini hasilnya 5/2 sin T gitu ya. 5/2 kali 5/2, 5/4. Sin T cos T. Ini sama ya triknya ya. 5/2-nya dikeluarin. Ini 5/2-nya dikeluarin. Jadinya kan 5/2 kuadrat dikali 1 min cos kuadrat T. 1 min cos kuadrat T itu sin kuadrat T. Nah, kalau kayak gini cara mengerjakannya gimana? Oh, ini kan bisa diubah jadi sin 2T. 2 sin T cos T itu sin kuadrat. 2 sin T cos T itu sin 2T. Berarti sin 2, kalau sin T cos T-nya doang, berarti sin 2T/2. Ya, wah ini kebanyakan konstantanya. Coba kita rapihin dulu deh. Akar 2, 25, 42. Ini jadi 25 akar 2/8. Integral sin 2T dt. Tuh, berarti kita punya gampang integralnya, yaitu integral sin minus cos ya, per 2 tambah C. Aduh, rapihin lagi. Minus 25 akar 2/16 cos 2T plus C. Nah, cuma belum beres ya. Kita kan mau kembalikan lagi hasil integralnya ke dalam bentuk atau variabel yang original. Berarti kita harus ubah si cos 2T ini ke dalam bentuk yang ada sinus T-nya. Karena kan kita punyanya ini. Gitu ya. Kita punyanya ini. Kalau kita kasih bintang yang ini, berarti kan dari yang bintang ini kan kita punya 5/2 sin. Maaf. Sin T-nya adalah X kurangi 5/2 dibagi 5/2. Yaitu adalah 2/5 X kurang 1. Itu. Nah, tapi si cos 2T ini jadinya apa? Kita pakai identitas sudut ganda. Ini, aduh. Oh, ini kita punyanya minus 25 akar 2/16 cos 2T 1 min 2 sin kuadrat T gitu ya. Plus C. Berarti hasilnya apa nih? 1 min 2 kali 2/5 X min 1 dikuadratin plus C. Mungkin begini hasilnya. Ya, karena kan
sin T-nya berarti kita substitusi jadi. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Itu yang di yang di sisi kanan, Pak. Itu kan apa? Yang dari akar 5/2 kuadrat dikurang 5/2 kuadrat, ya. Itu turun ke bawah, kenapa bisa gitu ya, Pak? Tadi kan saya taunya ada 1 min cos kuadrat ya, Pak, jadi sin kuadrat. Tapi kenapa sin kuadratnya hilang? Kan di akar. Oh iya, di akar ya. Iya. Habis itu 5/2-nya, Pak? 5/2-nya Yang 5/2 cos. dikaliin sama 5/2 lagi, jadi 25/4. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ini bisa tahan nggak sih? Oke. Ya, nanti ini tinggal dirapihin. Sip. Ada pertanyaan? Oh, oh. Saya salah ya pemisalannya. Pantes saya ngerasa aneh. Bentar. Saya ulang dulu ya sedikit ya. Bentar, ini saya hapus dulu. Maaf. Ulang. Pantes saya ada ngerasa aneh di sini. Kok hasilnya jadi polinom rapih gitu ya? Ini kan pemisalannya sinus ya. Nah, saya masukin cos. Ini sinus. Jadi ini kan yang dihitung-hitung tadi itu jadi cos T doang. Terus dikali sama cos T, jadi cos kuadrat T. Nah, gitu. Ini saya ada salahnya di sini. Oke, ini saya hapus dulu. Aduh, maaf. Ini jadi kita baru pakai sudut ganda untuk kosinus. Jadi akar 2. Ini saya keluarin aja. 25 akar 2/4 integral. Kalau cos kuadrat T, berarti kita punyanya cos 2T plus 1 dibagi 2. Gitu. Berarti saya keluarin aja dulu 2-nya biar gampang. 25 akar 2/8 integral dari cos 2T plus 1 dt. Sehingga kita dapatnya hasilnya apa nih? Integral cos itu sin tambah T ya. Plus C. Nah, sehingga kita punya ini kan 2 sin T cos T, jadi ini sin T cos T aja. Sin T kali cos T plus T plus C. Nah, sin T kita udah punya ya tadi gitu ya. Sin T itu adalah X kurangi 5/2 dibagi 5/2 yang adalah 2/5 X dikurangi 1. Masalahnya cos T-nya apa? Ya T-nya juga bisa didapat, yaitu sin inverse-nya. Sin inverse 2/5 X kurang 1. Cos T-nya berapa? Oh, berarti kita harus gambar Pitagoras gitu ya. Kita harus cari tahu. Sudutnya di sini T. Kalau kamu punyanya bentuknya seperti ini, berarti sinus itu kan samping per miring. Miringnya anggaplah 1. Nah, berarti ini pakai Pitagoras. 1 dikurangi 2/5 X dikurang 1 dikuadratin. Sehingga cos T-nya adalah sinus itu depan per miring, cos T itu samping per miring ya. Di 1 dikurangi akar 1, 2/5 X kurang 1 dikuadratin dibagi 1 ya. Itu cos T. Jadi ini tinggal di substitusi semuanya. 25 akar 2/8. Sinus T kamu adalah tadi 2/5 X kurang 1.
cos T kamu adalah akarnya, 1 min 2 per 5 X dikurang 1 dikuadratin, tambah T-nya adalah sinus inverse-nya. Tambah C. Nah, ini baru benar. Sip. Itu ya, tadi ini saya salah. Kan substitusinya sinus, saya malah masukin kosinus. Oke. Kita lanjut dulu. Yang B. Saya salin dulu ya. X kuadrat min 6X plus 5. Berarti yang perlu dilengkapkan yang bagian bawahnya. Gitu. Nah, ini semoga bisa terlihat dengan mudah. Ini kan X kuadrat min 6X plus 9 kan. Tapi kan biar sama, berarti saya kurangin 4. Jadi saya punya X dibagi akar X min 3 dikuadratin kurang 2 kuadrat. Gitu ya. Nah, yang saya bingung ngapain ini pakai trigonometri. Ya, ini bisa langsung kayak. Tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi ini integral yang mau kita hitung tuh yang bentuknya seperti ini. X dibagi akar X min 3 dikuadratin kurang 2 kuadrat dx. Nah, karena kita punyanya variabel dikuadratin dikurangi sesuatu yang dikuadratin, ini berarti mirip yang kayak nomor ini ya. Berarti kita harus pakai sekant. Kita misalin X min 3-nya adalah sekant, 2 sekant T. Nah, di sini karena nggak ada batas integralnya, ya nggak apa-apa, nanti hasilnya akan jadi mutlak dan lain sebagainya, tidak masalah. Jadi ini T-nya kita batasi dari 0 sampai pi per 2. Kebalik. Ini gabung pi per 2 sampai pi. Berarti kita akan punya dx kita adalah 2 sekant T tangen T dt. Makanya hasilnya akan jadi apa? Oh, ini karena X min 3, 2 sekant T, berarti X-nya adalah 2 sekant T plus 3. Ini integral 2 sekant T plus 3 dibagi. Nah, ini hasilnya akan jadi apa? Harusnya jadi mutlak tangen ya. Ya, atau, bentar, saya lihat dulu. Rada-rada nggak konsisten saya. Bentar. Ya, plus minus ya mutlak tangen jadi. Oke. Di sini mutlak tangen T. Atau kita kotret deh, biar nggak pusing. Akar X min 3 kuadrat min 2 kuadrat. Itu akan jadi 2 kuadrat. 4 sekant kuadrat T minus 4. Akar 4-nya keluar. Sekant kuadrat T min 1. Yang adalah 2 mutlak tangen T. Jadi kita punya di sini 2 mutlak tangen T dikalikan sama dx-nya 2 sekant
T tangen T dt. 2 coret. Nah, ini saya beri kotretan dulu di sini. Kan ini sebenarnya ada pembagian tangen T sama mutlak tangen T ya. Tangen T dibagi mutlak tangen T. Nah, ini kan sebenarnya kepecah jadi 2, hasilnya antara 1 atau minus 1. Nah, minus 1 ya ketika si tangen T-nya itu negatif. 1 ketika tangen T-nya positif. Ya, jadi sebenarnya ini ya ada syaratnya yang adalah T-nya harus ada di antara yang kayak tadi jadinya. Pi per 2 sampai Pi kalau yang negatif. Kalau tangen T yang positif berarti T-nya dari 0 sampai Pi per 2. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya si tangen T dibagi mutlak tangen T itu ya pilihannya antara minus 1 atau 1 yang notabene bisa kita keluarin. Kita bisa keluarin dari integral. Jadi ini saya udah kasih bintang, saya lanjutin di sini ya. Ini akan sama dengan ya plus minus 1 gitu. Atau saya tulis apa ya jadinya ya? Ya plus minus gitu dari integral 2 sekant T plus 3 dt. Kayak gitu. Nah, integral sekant T dan seterusnya ini bisa saya tinggal atau perlu dibahas? Udah pernah kerjain integral sekant T? Kalau diam artinya apa? Saya bingung. Boleh dijelaskan lagi, Pak? Oh, berarti udah pernah tapi lupa gitu ya? Iya Pak, lupa. Ya ngomong aja belak-belakan. Nggak usah halus-halus kayak gitu. Integral sekant T dt. Nah, ini sebenarnya ada di tutorial nomor yang rada-rada belakang. Triknya adalah kita kalikan dengan sekant T plus tangen T. Tapi ini lanjutin sendiri ya. Intinya ya, saya bocorin integral sekant T-nya. Ini jadi sekant kuadrat T tambah tangen sekant T ke tangen T. Kepanjangan. Nah, nanti kamu lakukan pemisalan. U-nya adalah sekant T plus tangen T. Berarti kita punya DU-nya ya persis kayak yang di atas turunannya. Turunan sekant kan sekant T tangen T. Turunan tangen T kan sekant kuadrat T. Sehingga ini integralnya menjadi integral per UDU yang adalah ln U, mutlak U. Itu ln dari sekant T plus tangen T plus C. Nah, jadi integral 2 sekant T plus 3 bisa dikerjain harusnya. Gampang. Dan setelah dapat integralnya, jangan lupa dikembalikan lagi ke ini. Ya, variabel yang aslinya. Ya, X dalam X. Gitu. Jadi hasilnya ya mau nggak mau dalam plus atau minus gitu ya. Mau nggak mau. Kayak gitu. Oke. Pertanyaan? Nggak ada. Lanjut. 19. Ini nomor 19 itu cuma dekomposisi pecahan parsialnya aja. Nomor 20 itu ngitung integralnya. Tapi kalau udah didekomposisi harusnya bisa deh gitu ya. Harusnya bisa ngitung integralnya. Kan harusnya sudah dibuat jadi lebih mudah.
Oke. Nah, nomor 19A kejadiannya itu kayak nomor 1 yang G. Ya, karena pangkat pembilang lebih besar atau lebih lebih tinggi daripada pangkat penyebut. Berarti kita harus lakukan pembagian panjang. Tuh. Oke. Berarti ini kita awalnya kita kalikan dulu dengan X. Ya. Jadi ini X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 2X. Ini kita kurangkan semuanya. Kita punya minus X kuadrat plus 2X. Lalu kita kaliin sama minus 1. Jadinya kita punya minus X kuadrat minus X plus 2. Sehingga kita kurangin lagi, dapatnya 3X min 2. Maka dari itu yang A, ini 19A sudah ketahuan bahwa A besarnya itu 1, B besarnya itu minus 1, C besarnya 3, D besarnya minus 2. Ya. Kalau yang C, ini tinggal kita samakan penyebut. Jadi saya salin ulang, X kuadrat tambah 5X dibagi X plus 1, X plus 3 dikuadratin. Nah, samain penyebutnya dapatnya apa nih? X plus 1, X plus 3 dikuadratin. A dikali X plus 3, B dikali X plus 1, X plus 3, C dikali X plus 1. Ya, hanya si pembilang harus sama. Berarti kesimpulannya adalah X kuadrat plus 5X harus sama dengan yang di atas, yang di pembilang di ruas kanan juga. Bentar. Salah nggak? Ini X plus 3 dikuadratin ya harusnya. Nah, baru karena ini berlaku untuk setiap X, karena ini berlaku untuk setiap X, berarti kita bisa pilih-pilih nilai X. Kalau saya pilih X-nya minus 3, harapannya saya bisa menghapus ini sama ini. Ya, karena kan ada suku X plus 3, itu X plus 3 jadi 0. Ruas kirinya di berapa? Itu 9 dikurangi 15. Ya, minus 6. Ruas kanan ini habis, sisanya jadi minus 2C, sehingga C-nya adalah 3. Kalau sekarang saya pilihnya minus 1, harapannya saya bisa ngabisin ini sama ini. Ruas kiri kita akan jadi 1 kurang 5, minus 4. Ruas kanan kita jadi 2 kuadrat A, 4A. Maka dari itu A-nya adalah minus 1. Nah, setelah itu kita udah nggak tahu kan, ini nggak ada yang bisa dicoret-coret lagi. Ya udah kita pilih nilai X yang mudah dihitung aja gitu. X sama dengan 0 misalkan gampang dihitung kan. Ya jadi pemilihan X ini kalau bisa rada-rada berstrategi ya. Ya kamu mau milih X-nya 1.976 juga boleh, sok aja. Tapi kan susah ngitung jadi. Pilih yang gampang dihitung. Pilih yang gampang dihitung. Karena kalau saya pilih 0, ruas kiri jadi 0. Ruas kanannya kan saya udah punya A-nya minus 1, C-nya 3, kita substitusi aja. Minus dari 3 kuadrat, minus 9. Tambah B-nya ini jadi 1 kali 3, 3B. Tambah ini C dikali 1, 3. Udah kan ketahuan jadinya. 3B-nya sama dengan 6. Ya, di B-nya 2. Dah, dapat semua tuh. Gitu ya, yang C. Oke, sekarang yang D.
Saya salin ulang dulu deh. Nah, kalau pemisalan di sini kan ada bentuk kuadrat yang nggak bisa difaktorkan, gitu ya, bentuk kuadrat yang definit. Berarti pemisalannya ya nggak apa-apa, gitu jadi x kuadrat plus 4, tapi yang di pembilangnya turun satu pangkatnya, jadi fungsi linear. Ya, selalu ingatnya ya turun satu aja pangkat. Selalu ingat kayak gitu aja, biar gampang. Triknya sama, ya, disamakan penyebut lagi. Jadi kita punya A dikali X kuadrat plus 4 ditambah BX plus C dikali X min 2. Maka dari itu kesimpulan kita adalah si pembilang harus sama. 2X plus 4 sama dengan A dikali X kuadrat plus 4 ditambah BX plus C dikali X min 2. Nah, kita pilih-pilih lagi. Karena ada 3 yang nggak diketahui, berarti kita harus memilih 3 buah nilai X yang berbeda. Ya, pertama-tama kita bisa memilih nilai-nilai X yang bisa menghapuskan. Gitu ya. Ini kan kalau saya pilih X-nya 2, yang ini bisa habis semua. Maka kita akan punya ruas kanan kita jadi 4 tambah 4, 8. Ruas kiri. Ruas kanannya sama, 8A. Jadi A-nya dapat 1. Lalu ya ini udah terpaksa kita pilih bilangan-bilangan yang mudah dihitung. 0 misalkan gampang dihitung. Ruas kirinya 4, ruas kanannya. Ini kan A-nya 1 ya. 1 kali 4 ditambah B kali 0, C dikali minus 2. Gitu ya. Oh, tapi ini gampang, C-nya 0. Nah, udah pilih 1 deh. X-nya 1. Ruas kiri 6. Ruas kanan A 1 kuadrat tambah 4, 5. Ya, BX. B, C-nya kan 0. 1 kurang 2. Minus 1. Dapatnya B-nya berapa nih? Minus 1. Udah, selesai. Sip. Ada pertanyaan dulu, nomor 19. Harusnya ini jauh lebih gampang daripada yang 18 tadi ya. Cuma dekomposisi pecahan. Ya setelah dapat ABC-nya kan, ini akan jauh lebih mudah dihitung integral daripada yang kayak begini ya. Oke. Kita lanjut, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut nomor 21A. Oh, ini baru ngitung integralnya nih. Oh, tapi yang 21A, kalau kamu lihat, fungsi rasional, pangkat pembilangnya lebih gede daripada pangkat penyebutnya. Berarti kita harus melakukan pembagian panjang. Ini kita kaliin X kuadrat dulu, biar pangkatnya sama. Kurangin, dapatnya 5X kuadrat. Lalu kita kaliin 5X. Jadi kita dapatnya 25X, lalu kita kaliin 25 ya. Sip. Jadi integral X pangkat 3 dibagi X min 5 dx itu bisa dituliskan menjadi apa? Integral hasil bagi
Tuh. Ditambah sisa bagi dibagi pembaginya. Nah, oke, integralin polinom sangat mudah. 5x kuadrat per 2, 25x. Nah, integralin yang ini gimana? Pakai len jadinya ya. Jadi 125 len x min 5. Plus C, jangan lupa. Nah, gitu hasilnya. Ya. Nah, sisanya bisalah dicoba dulu sendiri ya. Yang berarti harus difaktorkan ini karena yang B, C, D, E ini semua pangkat tertingginya ada di penyebut, bukan di pembilang. Jadi harus melakukan metode yang kayak nomor 19 dulu. Oke? Pertanyaan? Nggak ada? Ya udah. Nomor 22. Nah, jadi eh, satu buah integral tuh kadang-kadang bisa banyak caranya gitu. Jadi ini cuma memberikan bahwa ya terserah sih mau pakai apa, kecuali disuruh di soal gitu ya. Integral yang contohnya seperti ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Kalau yang A, kalau misalkan kita pakai U-nya T plus 7, maka DU-nya DT, tapi di sini T-nya adalah U min 7. Jadi integralnya akan menjadi apa? Kita ubah jadi U min 7 akar U DU. Oke, itu gampang. Ini jadi U pangkat 3 per 2 dikurangi 7 pangkat setengah. Ngaco. 7 U pangkat setengah DU. Makanya gampang integralnya. Ini U pangkat 5 per 2, 2 per 5, U pangkat 5 per 2, kurangi 7, 2 per 3, U pangkat 3 per 2, plus C. Sip. Kembalikan lagi ke bentuk semula, jadi 2 per 5, T plus 7 pangkat 5 per 2, kurangi, ini 14 per 3, T plus 7 pangkat 3 per 2 plus C. Kalau yang B, kita misalkan U-nya akar T plus 7, akibatnya ini mirip kayak yang merasionalkan. Kita punya U kuadratnya adalah T plus 7, maka kita akan peroleh, oh ya ini lanjut dulu deh, T-nya adalah U kuadrat min 7 ya. Berarti DT-nya adalah 2UD. Sehingga integral T akar T plus 7 DT-nya ini jadi apa? Integral U kuadrat min 7 dikali U. Ya, akar. Terus DT-nya jadi 2UD. Oh, ini kalau dikaliin semua jadi apa? U kuadrat kali U kali 2U. Jadi 2U pangkat 4 minus 14U kuadrat. DU. Sehingga 2 per 5 U pangkat 5 minus 14 per 3 U pangkat 3 plus C. Substitusikan kembali, karena ini kan sama aja kayak T plus 7 pangkat setengah, sehingga kita akan peroleh hasil yang sama persis. 3 per 2 plus C. Sama A sama B. Oke, sekarang kita coba pakai integral parsial.
tadi tuh integralnya T akar T plus 7 dt. Di sini kalau gitu, coba saya misalin, ini saya coba dulu aja ya, U-nya T, dan dv-nya akar T plus 7 dt. Itu kali ya, du-nya dt, ntar saya ngebayangin. Atau saya misalin ini ya. Kayak gini, turunannya jadi apa? Ini juga saya harus coba-coba. Ini jadi, oh kayaknya U-nya T aja ya. Kayaknya nanti jadi ribet. Kita cobain dulu ya. Kalau tersesat nanti kita tukar. Nah, dv. Berarti du-nya dt, v-nya integral itu. Apa integralnya? Waduh. Ini saya tulisnya T plus 7 pangkat setengah. Berarti integralnya adalah gitu ya. Nggak usah pakai C, nggak apa-apa, karena di integral parsial di sini. Untuk yang ininya aja ya. Coba. UV min integral VDU. Nah, kalau yang kayak gini, mungkin lebih mudah hitung integral. Ini 2/3. Integral ini tuh jadi 2/5 T plus 7 pangkat 5/2. Jangan lupa tambah C. Nah, ini nggak kelihatan secara langsung sama gitu ya. Tapi ini kalau dijabarkan dan lain sebagainya, ini akan sama persis dengan ini, sebenarnya. Saya tuliskan dulu untuk yang rapihnya. 4/15 kali T plus 7 pangkat 5/2. Gitu. Jadi itu hasilnya. A, B, yang C memang nggak kelihatan sama dengan A dan B, tapi sebenarnya kalau kamu lakukan manipulasi aljabar dulu, ini kan ada T-nya di sini nyempil dengan cara-cara tertentu, akan sama persis gitu dengan hasil pada A dan gitu ya. Jadi satu integral bisa banyak cara. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya mungkin ya. Oke, sekarang kita lihat kalau ini integralnya udah macam-macam, udah aneh-aneh, metodenya yang kamu harus mikirin sendiri gimana caranya nih. Kita lihat D, E, F. Yang D udah ada ralat ya, udah dikasih tahu loh. Yang D ralatnya itu cosnya pangkat 3, bukan pangkat 4. Kalau 24D, di sini yang D dulu. D, kita tuliskan dulu integralnya jadi cos X kali cos kuadrat X kali akar sin X. Sudah ketebak triknya di sini. Cos kuadratnya kita ubah dulu jadi 1 min sin kuadrat ya. Kali akar sin X. Lalu kita pakai pemisalan. U-nya adalah sin X. Maka kita punya DU-nya adalah
cos X dx, sehingga hasil integralnya jadi integral 1 min U kuadrat kali akar U du. Cos X dx-nya berubah jadi du. Udah gampang ini. Ya, U pangkat setengah min U pangkat 5/2 du yang adalah 2/3 U pangkat 3/2 ditambah minus 2/7 U pangkat 7/2 plus C. Kembalikan lagi ke bentuk semula, 2/3. Ini apa tadi? Sin ya? Sin pangkat 3/2 minus 2/7 sin pangkat 7/2 plus C. Itu yang D. Kalau yang E, ini saya tulisnya jadi gini. X-nya saya keluarin dulu. Nah, lalu saya mau pakai pemisalannya U-nya 1 tambah ln X. Ya, kamu mau misalin U-nya ln X boleh, nggak masalah. Bisa-bisa juga seharusnya. Tapi sama aja kan, du-nya adalah 1/x dx gitu. Harapannya jadi bisa diganti. Nah, berarti ini integralnya jadi apa? Ln X itu kan berarti U min 1. Terus ini per U doang, du. Jadi ini hasilnya adalah U bagi U. Nah, jadi rapih. Gampang integralnya. U min ln U plus C. Balikin lagi ke variabel semula. 1 plus ln X ditambah dikurang ln dari mutlak 1 plus ln X plus C. Yang D sama E ada pertanyaan? Nggak ada? Ya udah. F. Nah, kalau yang F, saya mau pakai integral parsial. Saya pakai tangan inverse-nya di U, karena lebih gampang ngitung turunan tangan inverse daripada ngitung integral tangan inverse. Gitu. dv-nya itu 1/x kuadrat dx sisanya. Maka kita punya du-nya turunan tangan inverse 1/1 tambah x kuadrat, dan v-nya ini integral dari 1/x kuadrat, itu adalah minus 1/x ya. Tambah c-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, jadi integralnya jadi apa nih? Tan inverse x dx per x ya, per x kuadrat. UV, oke, minus tan inverse x per x min integral V du. Oh, minus plus gitu ya. 1/x dikali 1 tambah x kuadrat. Sorry, kuadratnya di dalam. Nah, cara menghitung integral ini adalah dengan menggunakan pecahan parsial. Saya namakan ini I. Jadi saya lihat dulu 1/x, 1 plus x kuadrat, jadi 1/x, A per x ditambah, ini kan 1 plus x kuadrat nggak bisa difaktorkan, jadi saya akan misalkan seperti ini. Lalu kita samakan penyebut lagi. Dan akhirnya kita punya kesamaan pada pembilang, yaitu 1 sama dengan A dikali 1 tambah X kuadrat ditambah BX. Nah, berarti kita perlu memilih dua buah nilai X yang berbeda untuk memperoleh A sama. Enggak, ini salah. BX plus C dikali X. Nah,
BX plus C dikali X. Ketinggalan. Kita harus milih 3 berarti. Pilih dulu X-nya 0 deh, yang gampang. Jadi ini kan habis. Akibatnya apa? 1 sama dengan A. Udah, selesai. Kalau saya pilih X-nya 1, 1, ya ruas kiri selalu 1 ya. Ruas kanan, ini 1 tambah 1 kuadrat ya, jadi 2. A-nya tapi 1. Jadi 2 tambah, ini B tambah C. Gitu ya. Berarti B tambah C-nya berapa ini? Minus 1. Kalau saya pilih X-nya minus 1, saya akan punya ruas kirinya selalu 1, ruas kanannya 2 tambah minus B tambah C dikali minus 1. Berarti B minus C dong. Jadi B minus C-nya minus 1. Ini bisa dikurangin 2/1 ini. Jadi dapatnya 2C sama dengan 0. Jadi C-nya 0. Kalau C-nya 0, berarti B-nya minus 1. Oke, bisa kita kembalikan lagi ke semula. Jadi tadi kita mau ngitung integral tangen inverse X dibagi X kuadrat. Yang udah kita dapat tadi minus tangen inverse X per X ditambah integral yang tadi yang mau kita hitungin ya. I dari ini bisa kita pisah jadi 1 per X ditambah minus, maaf, 1 per 1 tambah X kuadrat dx. Oke, bisa dihitung. Integral 1 per X ln X. Integral ini ya tangen inverse X tadi ya. Tambah C. Bagi. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Ya udah. 26. Nah, ini terkait aplikasi integral yang waktu semester lalu. Tapi waktu dulu kan saya ngomong gambar dulu daerahnya. Tapi kalau susah gambar daerahnya, ya bayangin aja karakteristik yang pentingnya. Dalam kasus ini, kalau kamu lihat, ini entah gimana gambarnya, ini tanpa menggunakan aplikasi. Yang saya tahu batasnya itu X sama dengan 1, X sama dengan 3, terus sama daerah ini. Tapi daerah ini kayak gimana gambarnya? Yang saya tahu, oh ini 1 dibagi akar sesuatu. Oh berarti daerahnya ada di sumbu X. Di atas sumbu X. Ya entah kayak gimana, misalnya kayak gini. Gitu ya. Saya nggak tahu kayak gimana bentuknya. Ngasal aja. Kayak gini misalnya. Dan sumbu X. Berarti kan daerahnya yang ini. Yang saya tahu kurvanya pasti di atas sumbu X. Bentuknya kayak gimana saya nggak tahu. Nggak apa-apa, nggak perlu tahu. Dan ini pengen dihitung mengelilingi sumbu X atau mengelilingi sumbu Y. Kalau mengelilingi sumbu X, lebih baik saya akan selalu pilih irisan vertikal dengan ketebalan delta X agar mudah. Kalau saya putar terhadap sumbu X, elemen volumenya akan menjadi cakram, gitu ya. Kalau yang A, cakram jadinya. Yaitu delta VI-nya adalah PR kuadrat, gitu ya. PR kuadrat dikali ketebalan. Pi, jari-jarinya adalah yang ini, gitu ya. Atas kurang bawah. Atasnya kurva, bawahnya sumbu X. Berarti
1 per akar 4xi dikurang xi dikuadratin lagi kali delta x. Berarti volumenya adalah ya limit n menuju tah hingga sigma dari 1 sampai n delta VI. Itu pi-nya saya keluarin aja, integralnya dari 1 sampai 3. Ini 1 per akar dikuadratin habis jadi 4x minus x kuadrat dx. Berarti kita punya pi integral 1 sampai 3, ini bisa difaktorkan sebenarnya. X dikali 4 minus x dx. Dan kamu harus pakai metode pecahan parsial. 1 per x 4 min x itu adalah a per x ditambah b per 4 min x. Yang nanti disamain lagi penyebutnya ax tambah, a4 min x tambah bx. Jadi di sini kita dapat 1 sama dengan a dikali 4 min x tambah bx. Pilih 2 buah nilai, tapi cukup jelas dipilihnya ya. Kalau x-nya 4, maka saya punya ruas kirinya selalu 1, b-nya jadi 4b, a-nya kan habis, jadi b-nya 1/4. Kalau saya pilih x-nya 0, saya akan punya 1 sama dengan 4a doang, a-nya 1/4. Saya lanjutin di sini, berarti volumenya adalah pi integral 1 sampai 3, ya pi per 4 deh, kan semuanya 1/4 ya. Ini 1 x min plus 1/4 min x dx. Yang adalah pi per 4 ln x plus, ln 4 minus x. 1 sampai 3. Dah, hitung sendiri. Ya, tinggal dimasukin. Itu terhadap sumbu x. Kalau terhadap sumbu y, ya kayak ginilah. Saya akan tetap ambil irisannya yang vertikal, karena pusing nanti kalau dibikin dalam y. Kan ini daerah ini lebih jelas untuk menentukan yang mana yang atas sama bawah daripada kiri sama kanan. Kalau diputar terhadap sumbu y, yang diperoleh jadi kulit tabung. Ya, kulit tabung ini. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Ini di XI, sebutlah seperti itu, dengan ketebalan delta X kayak tadi. Berarti kita akan punya, ini kalau kita potong si kulit tabungnya jadi balok, ketebalan delta X, tinggi balok adalah tinggi kulit tabung, si atas kurang bawah tadi ya, 1 per akar 4xi min xi dikuadratin. Yang ini, panjang balok adalah keliling dari kulit tabungnya, berarti 2pi jari-jari. 2pi xi gitu ya, jari-jarinya kan jarak dari si irisan kamu ke sumbu putar. Jadi 2pi xi dikali 1 per akar 4xi min xi kuadrat dikali delta x. Oke, jadi volumenya adalah limit n menuju tah hingga sigma dari 1 sampai n delta VI. Yaitu 2pi-nya saya keluarin, integral dari 1 sampai 3, x bagi akar 4x min x kuadrat dx.
Nah, kalau ngitung integral ini harus kita bikin dulu kuadrat sempurna kayaknya ini. Kita harus bikin kuadrat sempurna dulu. Di 4x min x kuadrat itu bisa ditulis jadi apa? Minus dari x kuadrat min 4x. Saya tambahin 4, saya kurangin 4. Dia. Jadi minus x min 2 dikuadratin plus 2 kuadrat. Tuh. Jadi saya punya volumenya adalah 2pi integral 1 sampai 3 x bagi akar 2 kuadrat min x min 2 dikuadratin dx. Ini yang mau dihitung. Nah, ini adalah bentuk dari a kuadrat minus x kuadrat. Ya. Jadi kita akan melakukan pemisalan. Misal, x min 2-nya adalah 2 sinus t. Dengan t-nya dari minus pi per 2 sampai pi per 2. Nah, du-nya, dx-nya adalah 2 cos t dt. Dan harusnya ini bisa dilanjutin sendiri ya, karena waktunya udah nggak cukup. Dilanjutin sendiri aja. Dengan pemisalan ini, harusnya kamu bisa dapat hitungan. Ya, karena x min 2-nya sinus 2 sinus t, berarti x-nya adalah 2 plus 2 sin t. Nanti kamu bisa lakukan substitusi. Ya, udah pada kabur semua. Ya udah, terakhir lah, sok. Ini gampang kalau yang terakhir. Ini tinggal pakai integral parsial kalau yang terakhir. U-nya x, dv-nya g aksen x dx. Maka du-nya dx, dan v-nya adalah gx. Ya. Sehingga integral 0 sampai 2, x g aksen x dx, itu sama aja kayak UV yang dimasukin selang 02 minus integral 0 sampai 2 VDU. Nah, ini sudah tahu hasilnya 5. Ini kan 2G2 minus 0G0 minus integral 0 sampai 2 GX dx. Berarti sudah bisa dicari ya. Integral 0 sampai 2 GX dx-nya adalah 5 dikurangi 2 kali G2-nya 7. Berapa tuh? 5 kurang 14. Minus 9. Ya. Gitu ya? Saya ada yang salah hitung. Pindah sini, ini pindah situ. Oh, minus 5 plus ini. 9. Dah, beres. Oke? Oke deh, kalau gitu. Ya, kayaknya udah pada kabur semua. Percuma saya nanya ada pertanyaan atau enggak. Sip, kalau gitu deh. Ya udah nanti saya share aja di grup catatannya. Oke, kalau gitu berarti sudah beres. Ini tutorial bab 7. Nanti kita ketemu lagi di bab 8. Terima kasih semuanya. Selamat sore.